Dia kaget banget nih karena dia melihat di pojok kamarnya itu udah ada sosok pocong yang sangat menyeramkan berdiri di sana dengan wajah hancur dan berwarna hitam. Seketika tubuhnya itu langsung kaku dengan kedua mata terbelalak dan akhirnya ambruk pingsan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, sore, siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Yuk, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, yang sudah hadir absen dulu di kolom komentar seperti biasa dengan siapa dan dari mana kotanya. Terima kasih banget nih buat Mama Dut, buat Kak Esther, buat Kak Hani Bekasi, buat Kak Herlina, dan juga buat buat siapa nih, nggak jelas namanya. Oh, ada nih buat Kak Mega juga ya, dan buat Mas Eko, buat Mas Bidin yang sudah selalu setia menonton channel Dimensi Mimpi. Ini absennya nggak cuma di kolom komentar ya ternyata ya, tapi juga ada di WA gitu. Ada yang WA pribadi ke saya katanya absen gitu. Kalau bisa absennya di kolom komentar aja gitu, biar semuanya tuh tahu gitu. Oh, ternyata ada Mas ini, ada Kak ini, ada Mbak ini, ada Pak ini gitu. Jadi kalian juga bisa saling kenal gitu loh ya. Oke deh, kalau gitu untuk kali ini ada sebuah cerita baru nih, horor ya tentunya. Masih berkaitan dengan santet nyantet gitu. Tapi di sini ada dua dukun nih. Yang paling serunya di sini ada dua dukun yang sama-sama saling menyerang. Wah, seperti apakah pertarungan dukun ini? Jadi ceritanya itu ada seorang wanita yang berprofesi sebagai biduan atau penyanyi ya, dan dia juga sambil ada kerjaan yang open BO gitulah ya. Dia ini memakai susuk. Dia ini memakai susuk untuk bisa laris dalam kerjanya itu. Namun di tengah pekerjaan itu dia menemui seseorang yang juga memakai dukun, yang pada akhirnya dukun itu saling serang-serangan gitu loh. Wah, rame banget nih cerita nih. WA juga saya rame nih, ada notif terus nih. Oke, kalau gitu tanpa langsung banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Bah, pokoknya saya mau susuk yang nanti saya akan pasang ini bisa menaklukkan pria manapun, ucap seorang penyanyi biduan yang berusia 27 tahunan yang bernama Naeli kepada seorang dukun namanya Mbah Kuro. Kamu jangan khawatir, semuanya yang kulakukan dijamin pasti ampuh, jawab dari Mbah Kuro. Nelly ini akan memasang susuk pada wajahnya dan juga di beberapa bagian tubuhnya. Dia berharap supaya nanti pada saat manggung bisa dapat saweran yang banyak atau bisa disewa pria kaya tentunya. Karena memang Nelly ini selain menjadi biduan, dia juga ternyata seorang pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Namun tidak semua diterimanya oleh Nelly. Dia hanya menerima orang-orang tertentu saja yang berani membayar mahal, maka dia akan melayaninya. Saat itu Mbah Kuro mulai akan melakukan ritualnya malam itu juga. Mereka sudah masuk ke dalam ruang ritual untuk memasang susuknya pada bagian tubuh Naeli. Sebelum pasang susuk, Mbah Kuro akan menjambi susuknya terlebih dulu dengan ritual memasukkan kodam ke dalam susuk itu. Di dalam ruangan itu sudah ada kemenyan yang dibakar dan asap pun mengepul di dalam ruangan. Naeli pun merinding. Sesaat kemudian, Mbah Kuro yang sedang berkomat kamit membacakan mantranya, tiba-tiba saja datang hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruang ritual itu. Sesaat kemudian, terlihat ada sebuah asap hitam tebal yang kemudian berhenti di sampingnya Mbah Dukun. Perlahan-lahan asap tebal itu berubah menjadi wujud yang sangat-sangat menyeramkan sekali. Sosok tinggi besar dengan kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arah Naeli membuatnya gemeteran. Beberapa saat kemudian Mbah Kuro kemudian mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Setelah selesai berkomunikasi, Mbah Kuro kemudian mengolesi susuk itu dengan sebuah minyak, entah minyak apa itu namanya. Ritual pun sudah selesai. Lalu Mbah Kuro akan mulai memasang susuk itu pada wajah Naeli, bagian pipi, kening, bibir, bahkan sampai ke bagian, ya tahu sendiri itulah ya. Oke, saat sedang dipasang susuknya pada bagian tubuh Naeli, dia merasakan perih dan saat itu dia merasa langsung tubuhnya yang dimasukkan susuk itu terasa kenceng. Setelah ini, kamu harus melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon. Ritual apa, Mbah? Ritual dengan makan kembang melati. Ya baik, Mbah.
Beberapa saat kemudian akhirnya ritual pun sudah selesai. Naili pun segera membayar jasanya dan kemudian beranjak pulang malam itu juga. Dia tahu tentang Mbah Kuro dari temannya yang sesama biduan, namun beda tempat manggungnya. Dulu dia sudah pernah memasang susuk dan mungkin efeknya mulai pudar, makanya kini dia datang lagi ke dukun untuk memasang susuk itu lagi. Dia pulang tengah malam sendirian dengan mobilnya yang melewati jalanan sangat sepi sekali dan gelap, hanya dengan cahaya mobilnya sendiri. Saat itu tiba-tiba di tengah perjalanan dia mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidungnya, dan saat itu seketika Nelly merinding ketika dia merasa ada hembusan tiupan angin pada lehernya. Namun Nelly mencoba tidak menghiraukan dan dia mempercepat laju mobilnya karena berharap untuk cepat sampai ke kosannya. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya tiba juga di rumah kosannya. Nelly ini langsung rehat di kasurnya membaringkan tubuh yang terasa lelah. Nah, tak berselang lama tiba-tiba saja HP-nya ini berdering, ada panggilan masuk ternyata. Dan saat dilihat itu dari teman kerjanya. Trut gitu bunyinya. Saat itu dia langsung mengangkat telepon dari teman kerjanya itu. Katanya nanti besok malam ada jadwal manggung di sebuah desa dengan bayaran yang lumayan. Nelly pun mengiyakan dong. Nah, dia memutuskan untuk langsung tidur karena sudah capek. Besok malam ada jadwal manggung di desa lain. Gimana? Mau nggak? Bayarannya berapa? Lumayan lah. Ya udah deh, oke aku berangkat. Nah, singkat cerita, pada sore hari pukul 4, dia langsung segera mandi dan dandan karena dia akan dijemput rekan kerjanya itu. Temannya itu seorang cowok dan udah lama kerja bareng sama Nelly, namanya Teddy. Tak berselang lama Teddy pun datang ke rumahnya Nelly. Tok 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 tok. Li? Nelly? Iya bentar, gitu kata Nelly kan. Karena pintu rumahnya itu nggak ditutup, jadi Teddy langsung masuk ke dalam ruang tamu menunggu Nelly. Nah, beberapa saat kemudian Nelly pun sudah siap dengan segala perlengkapannya. Gimana Li? Udah siap? Sudah yuk. Maaf nunggu lama ya. Enggak kok. Saat itu mereka berdua pun langsung berangkat menuju ke tempat lokasi dengan mobilnya. Setibanya di lokasi ternyata itu adalah acara pernikahan dan Nelly sama Teddy disuruh untuk makan dulu. Malam harinya tepat pukul 7 Nelly pun mulai tampil ke panggung. Semua pengunjung terutama para pria-pria yang melihatnya itu langsung menatap Nelly tanpa berkedip. Mereka ini seolah-olah tuh terhipnotis ya, karena mungkin efek susuk yang dipasang oleh Nelly itu. Di mata mereka Nelly ini kelihatan cantik banget dengan tubuh yang molek dan menggoda serta berisi. Sungguh benar-benar idaman para lelaki hidung belang yang kala itu nggak kedip matanya. Sayuran pun rame banget nih malam itu. Dari uang 5 ribuan bahkan sampai 100 ribuan dia terima. Sungguh benar-benar meriah acara malam itu. Parahnya lagi si pengantin pria sempat melongo melihat Nelly, hingga akhirnya dia langsung ditabok oleh si pengantin wanita dan disuruh masuk ke dalam. Acara pun selesai sampai jam 10 malam. Kala itu Nelly langsung diantarkan Teddy pulang. Namun sebelum pulang ternyata Teddy ngajak makan malam dulu di sebuah kafe yang masih buka sampai malam. Li, kita cari makan dulu yuk. Ya udah yuk, aku juga lapar. Nah, di perjalanan mencari makanan saat itu tiba-tiba Nelly merasa ada yang meniup di bagian lehernya nih, membuat dia tuh merinding. Dia sampai mengusap lehernya, membuat Teddy tuh bingung gitu kan. Kenapa sih kamu Nel gitu kan? Nggak apa-apa kok. Yakin? Iya. Udah yuk kita cari makan aja. Nah, sesaat kemudian Nelly mencium bau busuk yang menyengat ke dalam hidungnya dan bau anyir di dalam mobilnya Teddy kala itu. Dia mencoba mengendus-endus dan menoleh ke belakang. Ketika menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia. Di jok belakang udah ada sosok tinggi besar hitam yang sangat-sangat menyeramkan. Kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arah Nelly. Sontak dia pun langsung kaget dong dan kaku nggak bisa teriak. Namun setelah itu sosok itu langsung menghilang begitu aja dan Nelly udah bisa bergerak seperti semula lagi. Li, kamu nyari apa sih? Enggak, tadi aku nyari parfum aku. Dia beralasan mencari parfum yang diletakkan di dalam tas dan dia ditaruh di belakang. Nah, beberapa saat kemudian mereka pun sampai di sebuah kafe nih. Dan Nelly mencoba melupakan kejadian yang barusan. Saat itu mereka akhirnya makan dulu nih. Dan selesai makan, Teddy ngajak Nelly untuk check in di hotel. Nelly pun tidak menolak karena memang bukan hanya sekali. Dia sudah berkali-kali melakukan hubungan intim dengan Teddy ternyata. Padahal mereka ini bukan suami istri loh. Nah, Nelly pun mau-mau saja karena Teddy itu selalu memberi apa yang Nelly
mau, bahkan sering memberikan sesuatu, dan usai berhubungan pun Teddy selalu ngasih uang sama Nelly. Jadi ya teman rasa pelanggan ya. Malam itu pun mereka bergumul di dalam hotel dengan mesra sampai pagi hari. Nah, paginya usai bangun, Nelly langsung diantar pulang ke kosannya dan langsung tidur istirahat. Dia capek karena manggung semalam dan malah lanjut check-in di hotel dengan Teddy. Hingga pagi itu, Nelly langsung tidur pulas di kasurnya. Singkat cerita nih, Nelly yang sudah pasang susuk, dia biasanya setiap malam tertentu itu akan melakukan sebuah ritual, yaitu menyalakan sebuah dupa dan memakan beberapa biji bunga melati. Itu semua dilakukan atas perintah dari Mbah Kuro. Katanya biar efek susuknya itu awet dan ampuh ya, tahan lama gitu. Nelly sudah menjalani karirnya itu selama 2 tahun. Dari awal dulu dia merantau dari desa karena dia berasal dari keluarga yang ekonominya cukup, mohon maaf banget, rendah gitu. Dia mencari pekerjaan di kota, namun di kota dia sial nih. Pernah bekerja di pabrik, belum ada 1 tahun dia dikeluarkan karena ada pengurangan karyawan. Hingga dia sempat lontang-lantung dalam beberapa bulan, tapi akhirnya ketemulah dia dengan Teddy dan kemudian ditawarin untuk nyanyi jadi biduan gitu ceritanya. Nah, karena kebetulan suaranya Nelly ini bagus, cuma kala itu ya wajahnya memang masih standar aja gitu. Nah, awalnya saat itu sepi, nggak ada yang minat dengan Nelly karena dia cuma modal suaranya aja ya. Namun setelah dia ditawari pasang susuk, dan semenjak itulah karir Nelly langsung melejit seketika, meroket. Sampai pada akhirnya Nelly pun terjun juga tuh melayani om-om yang berduit, dan akhirnya Nelly pun punya banyak uang. Meskipun dia tahu kalau kerjaan begitu tuh nggak enak ya. Dan semenjak itu Nelly sudah nggak perawan lagi. Dia sudah tergila-gila dengan harta dan akan melakukan apapun demi. Oke, singkat cerita, keesokan harinya Nelly dapat panggilan job lagi nih untuk mengisi di sebuah acara perusahaan di hotel. Katanya acara itu bakal mewah dan megah sekali. Nelly pun setuju-setuju aja kan, asal bisa mendapatkan cuan. Dan ketika waktu Nelly ini senggang, dia tuh biasanya pergi ke mall untuk shopping-shopping baju, untuk manggung lah gitu kan sehari-hari ya. Tapi semenjak dia punya uang banyak nih, Nelly hanya kirim uang ke kampung aja, namun nggak pernah pulang. Dia beralasan sibuk terus gitu. Padahal di kampungnya dia itu punya seorang ibu yang sudah berumur dan seorang adik yang masih duduk di bangku SMP. Pernah saat itu Nelly diminta ibunya untuk pulang, tapi dia selalu beralasan dan akhirnya nolak. Alanya tuh sibuk. Maaf bu, lagi sibuk gitu. Nah, pada keesokannya Nelly pun dijemput oleh Teddy untuk pergi ke lokasi seperti biasanya dengan menggunakan mobil Teddy. Mobil Teddy itu yang waktu itu dia pinjam untuk pergi ke rumah dukun karena dia sudah biasa pinjam mobil Teddy dengan cuma-cuma kalau dia ada perlu. Nah, setelahnya mereka segera berangkat ke hotel tempat acara itu diselenggarakan ya. Sesampainya di sana, memang bener acaranya itu sangat mewah banget. Nelly tampil seksi kala itu dengan baju yang ketat, terlihat lekuk tubuhnya membuat bapak-bapak kantoran melongo melihatnya. Dia tampil sangat mempesona kala itu. Acara pun tak terasa sudah selesai sampai jam 3 sore karena tadi acaranya itu dimulai pukul 11 siang. Nah, setelah acara selesai, Nelly dan Teddy duduk makan snack terlebih dulu sekalian istirahat. Tiba-tiba aja mereka dihampiri oleh seorang om-om yang nampaknya ini beruang. Dan ternyata dia adalah pemilik perusahaan tersebut bernama Pak Wawan. Dia pun berbahasa basi nih dan kenalan dengan Nelly serta Teddy. Kemudian Pak Wawan tanpa merasa malu langsung meminta nomor HP-nya Nelly, barangkali ada job lagi nih, dan Nelly pun memberikannya. Saya boleh minta nomor HP kamu? Ya, siapa tahu nanti saya bisa pakai jasa kamu buat manggung lagi di acara keluarga saya atau acara apa gitu. Oh, iya boleh banget pak. Ini kartu nama saya. Nelly pun memberikan kartu nama yang di sana udah tertera nomor HP serta alamat rumahnya. Makasih ya, Li. Sebenarnya Teddy tahu kemana arahnya. Pasti Pak Wawan akan BO Nelly nantinya. Teddy nggak kaget karena memang dia juga tahu Nelly tidak hanya melayaninya, namun dia juga sudah tidur berkali-kali dengan om-om berduit lainnya. Jadi Teddy nggak masalah, toh dia juga masih bisa tidur bareng bersama Nelly kan. Namun beda kali ini, Teddy merasa akan ada sesuatu yang bakalan terjadi dan seolah dia nggak senang dengan Pak Wawan. Wah, ada apa ini ya? Acara pun selesai dan Nelly langsung minta diantarkan pulang saja malam itu ke kosnya. Teddy pun ya cuma nurut aja. Teddy langsung pulang ke rumah usai nganterin si Nelly. By the way, Teddy ini bekerja di sebuah perusahaan jadi seorang HRD. Namun dia tetap kalah kaya.
jika dibandingkan dengan Pak Wawan. Pada malam harinya, Pak Wawan langsung mengirimkan chat kepada Nelly dan mengajaknya ketemuan besok malam. Nelly yang sudah paham arahnya kemana, dia pun mau-mau aja dong, karena sudah pasti nanti dia akan dibayar mahal. Apalagi dia tahu Pak Wawan pemilik perusahaan besar itu. Li, besok malam ada acara nggak? Kalau nggak ada acara, bisa ketemuan? Iya, nggak ada acara, Pak. Boleh, mau ketemuan di mana? Oke, kalau gitu nanti saya jemput saja ke kos kamu ya. Oh, iya Pak, siap. Padahal Pak Wawan ini sudah berkeluarga, punya istri dan punya anak. Istrinya ini bernama Bu Mia, sedangkan anaknya bernama Tasya. Pak Wawan ini sudah berumur kepala 3, ya hampir 4 ya, 40 tahunan. Esok malamnya Pak Wawan pun jemput Nelly ke kosannya dan mereka kencan buta terlebih dahulu malam itu. Mereka pergi ke mall mengajak Nelly shopping apa yang dia mau dan setelahnya ya mereka makan malam. Kamu belanja apa aja tinggal ambil, terserah. Kamu nanti aku yang bayarin. Yakin Pak? Yakin dong. Apa sih yang gak buat kamu? Makasih ya Pak. Saat itu Nelly pun sangat seneng banget dong, dan dia gak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengambil baju-baju yang mahal dan jumlahnya ini banyak banget. Pinter nih Nelly nih. Pada akhirnya setelah mereka pergi ke mall dan ke cafe, ya mereka langsung mampir ke hotel dong tentunya, untuk melakukan sebuah silaturahmi ya intim tanpa sepengetahuan Bu Mia ini. Malam itu Pak Wawan beralasan ada urusan di kantornya dan gak bisa langsung pulang malam itu. Dasar ini emang Pak Wawan ya. Wah, gak kasihan anak istri apa. Sesamanya di hotel, Nelly dan Pak Wawan langsung bergumul melakukan silaturahmi kelamin dengan mesra di hotel bintang 5 yang sudah di-booking oleh Pak Wawan. Pak Wawan malam itu puas banget karena bisa menikmati tubuhnya Nelly yang seksi dan Gak bisa dideskripsikan dengan kata-kata deh ini. Nah akhirnya Pak Wawan juga gak lupa untuk memberikan uang untuk Nelly. Kemudian mereka tertidur di hotel sampai pagi. Makasih ya Li, kamu sudah buat aku puas. Sama-sama Pak. Bapak juga banyak banget ngasih uang sama aku. Makasih ya Pak. Pokoknya nanti kalau kamu aku ajak ketemuan, mau kan? Ya pasti mau dong Pak. Nah singkat cerita nih, Nelly dan Pak Wawan pun akhirnya sering bertemu. Dan mereka ini sering sekali check-in di hotel berkali-kali. Bahkan sikap Nelly kepada Teddy akhir-akhir ini menjadi berubah. Udah gak seperti dulu lagi. Nelly sering menolak Teddy saat diajak untuk melakukan silaturahmi ya. Teddy pun akhirnya kesel banget dong, karena dia tahu pasti Nelly sering banget melakukan hubungan dengan Pak Wawan di hotel. Sedangkan dirinya kini gak pernah mendapatkan jatah. Kasihan banget. Begitu juga dengan sikapnya Pak Wawan kepada Bu Mia. Dia jarang banget nih di rumah dan terkesan cuek kepada istrinya sendiri. Bu Mia pun sempat curiga dong kalau suaminya itu telah selingkuh di luar sana. Namun Bu Mia nggak berani nih menuduh karena belum punya buktinya. Hingga pada suatu hari nih, saat Pak Wawan beralasan dia ada meeting di kantor, Bu Mia dan anaknya yang sudah dewasa yaitu Tasya, mereka pergi ke mall untuk beli baju. Saat itu mereka nggak sengaja melihat Pak Wawan nih sedang bergandengan tangan dengan wanita yakni Nelly. Pak Wawan terlihat menyamar dengan menggunakan topi dan masker. Namun Bu Mia sebagai istrinya ini tetap mengenali dong pakaian yang dikenakan oleh Pak Wawan. Syah, itu kayak ayah kamu ya? Iya Bu, itu kan bajunya ayah. Tapi kok dia sama perempuan lain ya? Wah, nggak bener nih ayahmu Syah. Ibu bakal labrak mereka. Iya Bu, nanti aku rekamin biar jadi bukti. Saat itu Mia langsung menghampiri dan menarik paksa topi Pak Wawan dan melabraknya. Seret. Oh, ini ternyata kenapa akhir-akhir ini kamu jarang di rumah ya Mas? Ternyata kamu lebih milih pergi sama wanita murahan seperti ini ya? Maksud Anda apa bilang saya murahan? Ya emang Anda murah kan? Mau rebut suami orang? Seketika saat itu akhirnya Nelly terdiam dan tidak menjawab karena dia juga sangat malu dilihat banyak orang. Salah aku apa Mas? Kamu jangan bikin malu dong. Kamu malu? Kok selingkuh gak malu? Sedangkan Tasya langsung merekam ayahnya dengan pelakornya yaitu Nelo untuk barang bukti dilaporkan ke mertuanya Pak Wawan. Dan kejadian itu membuat di mall rame waktu itu. Bu Mia nangis karena telah dikhianati suaminya sendiri. Sedangkan Tasya yang gak terima dengan pelakor yang tidak tahu diri itu. Tiba-tiba saja si Tasya ini langsung menampar pipinya Nelly dengan keras hingga semakin gadulah di mall suasananya. Banyak yang melihat, bahkan ada yang sampai merekam aksi mereka. Plak, terdengar jelas nih sekali tamparan yang mendarat di pipinya Nelly.
Dasar pelakor gak tahu diri, ucap Tasya kepada Nelly yang sudah sangat geram banget. Semua orang pun langsung melihat aksi itu dan direkam untuk disebar ke media sosial. Hingga pada akhirnya Nelly pun mutusin pergi dan pulang sendiri waktu itu. Dia ngambek sementara Pak Wawan ditarik paksa untuk pulang saat itu juga ke rumah. Setibanya di rumah, Pak Wawan langsung disidang habis-habisan sama Bu Mia dan mertuanya nih. Karena sebenarnya perusahaan yang dipimpinnya itu adalah perusahaan dari bapak mertuanya. Dan Pak Wawan diminta untuk meneruskan dan mengelola perusahaan itu. Dia diancam akan dipecat jadi menantu jika nggak mau berubah. Akhirnya terpaksalah Pak Wawan nurut dan bertobat tidak akan selingkuh lagi. Wahlah Pak Wawan, gaya-gayaan orang paling kaya ternyata punya mertuanya toh. Pewaris ternyata, kirain perintis. Kamu ya berani-beraninya nyelingkuhin anak saya. Dasar menantu nggak tahu diuntung. Kamu itu sudah punya anak istri, ingat. Kalau kamu nggak mau berubah dan seperti itu, maka kamu akan bapak pecat jadi menantu dan perusahaan itu akan bapak ambil alihkan kepada adiknya Mia saja. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Saya hilaf Pak. Saya janji nggak akan ngulangi lagi dan saya akan setia sama Mia. Awas aja ya kamu kalau sampai ngulangi kesalahan yang sama lagi. Iya Pak, maaf. Gak lupa juga saat itu Pak Wawan langsung meminta maaf kepada Bu Mia yang terlihat sedang menangis terseduh-seduh karena telah dikhianati. Bu, ayah minta maaf. Ayah janji gak akan ngulangi lagi. Ayah hilaf Bu. Ibu sudah maafin ayah, tapi ayah janji jangan ngulangi lagi. Iya Bu, ayah janji. Namun Bu Mia masih gak terima dengan Nelly karena dirinya akhir-akhir ini suaminya jarang pulang di rumah dan sering cuek dengan Bu Mia dan anak-anaknya. Bu Mia juga nggak ingin istri-istri lain akan mengalami apa yang dirasakannya jika sampai Nelly menggoda laki-laki lain yang sudah bersuami. Bu Mia pun akhirnya berniat untuk datang ke dukun. Dia tahu dukun itu rekomendasi dari temannya yang bernama Mbah Saryo. Dukun yang akan didatangi oleh Bu Mia itu beda dengan dukun yang waktu itu didatangi oleh Nelly. Nah, malam itu Mia pergi sendirian dengan mobilnya menuju ke rumahnya dukun itu. Walaupun perjalanan yang cukup jauh dan menempuh waktu yang sangat panjang, namun Bu Mia tetap bulat bertekad untuk mendatangi dukun itu walaupun jauh. Beberapa saat kemudian Bu Mia pun akhirnya sampai juga nih di rumahnya Mbah Saryo ya maksudnya. Bu Mia langsung segera menyambangi rumahnya dan diajak masuklah dia ke dalam rumah Mbah Saryo. Setelahnya Bu Mia menjelaskan maksud kedatangannya itu. Mbah, saya mau kirim santet sama seseorang dan saya pengen buat dia itu supaya kapok Mbah. Tapi jangan sampai mati ya Mbah. Mbah Saryo pun mengangguk-ngangguk mendengarkan penjelasan Bu Mia sembari menghisap batang rokok nih. Iya. Kamu sudah bawa fotonya? Sudah Mbah, ini. Jawab Bu Mia yang sambil memberikan foto itu kepada Mbah Saryo. Bu Mia mendapatkan foto Nelly itu dari sosial media yang sudah Bu Mia cari dan foto itu langsung dicetak. Saat Mbah Saryo memperhatikan foto Nelly sejenak, kemudian dia mengatakan kepada Bu Mia kalau Nelly itu pasang susuk. Jadi Mbah Saryo ini tahu gitu. Saya lihat dia ini pasang susuk. Bu Mia pun kaget dong. Dan saat itu dia minta kepada Mbah Saryo supaya susuk Nelly itu nggak efektif lagi. Kalau gitu saya mau supaya susuk itu nggak ampuh lagi Mbah. Bisa nggak? Ya bisa. Saat itu, Mbah Saryo dan Mia pun akan melakukan ritual di dalam ruangan khusus nih. Mbah Saryo langsung berkomat kamit membaca mantra di hadapan kemenyan yang menyala. Dan saat itu, Mbah Saryo memanggil demitnya untuk nanti sosok yang akan dikirim itu meneror Nelly dan membuat efek susuknya itu nggak efektif lagi, alias nggak manjur. Hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan ritual itu membuat Bu Mia ini merinding. Dan saat itu tiba-tiba muncul sosok yang sangat menyeramkan sekali berada di hadapannya Bu Mia. Bu Mia pun ketakutan, dia gemeteran tidak karuan melihat sosok yang menyeramkan itu. Mbah Saryo langsung berkomunikasi dengan sosok itu, namun entah apa yang dibicarakannya, nggak tahu. Saya juga nggak tahu itu gimana cara ngomongnya. Setelahnya, Mbah Suryo melakukan ritual yang lain, yaitu Mbah Suryo mengambil sebuah boneka pocongan yang kemudian boneka pocongan itu diasapkan di atas asap kemenyan yang menyala itu dan ditaburi sebuah bubuk, entah bubuk apa ya, tapi itu baunya busuk dan warnanya merah. Bu Mia yang melihat itu pun merinding dong, tapi dia pengen membuat Nelly itu kapok dan jerak karena dia sudah sangat sakit hati bro.
loro. Nah, singkat cerita nih, semenjak itu Pak Wawan sudah nggak berani lagi untuk selingkuh. Selesai kerja, dia selalu pulang ke rumah dan kumpul dengan keluarga. Untungnya istri dan mertuanya ini mau memaafkan Pak Wawan asal dia mau berubah. Tumben ya, bersyukur banget loh Pak Wawan ya. Biasanya selingkuh itu hal yang nggak dimaafkan loh. Sementara di sisi lain, Nelly ini yang sedang tiduran di kasurnya, dia teringat dengan Teddy. Nah, saat itu dia tuh kesel karena Pak Wawan udah nggak lagi menemuinya semenjak dilabrak itu. Jadi Nelly ini nggak ada pemasukan tambahan lagi. Saat itu dia pun mendadak menghubungi Teddy nih. Tapi Teddy ternyata nggak angkat telepon dari Nelly, yang membuat Nelly ini semakin kesel dong, karena dia juga sudah nggak dapat jatah lagi nih dari Teddy. Akhirnya malam itu Nelly bersedih sendirian di dalam kosannya karena udah capek, lelah. Akhirnya Nelly pun tidur, dan di dalam tidurnya itu dia bermimpi didatangi oleh sosok wanita bergaun hitam berwajah seram. Sosok itu mendekat ke arah Nelly dan membekap wajah Nelly dengan tangannya itu yang penuh darah. Nelly ketakutan dan teriak di dalam mimpinya itu. Tubuhnya terasa kaku banget, gak bisa digerakkan. Setelahnya sosok itu menyemburkan udaranya ke wajah Nelly. Dia mencium bau busuk yang busuk banget. Saat itu Nelly pun langsung terperanjat bangun dari tidurnya dan terduduk sejenak. Dia masih gak karuan tuh nafasnya tuh. Jantung berdegup dengan kencang serta keringat yang membasah tubuhnya. Dia pun buru-buru ke dapur untuk mengambil air minum. Saat itu dia belum sadar kalau susuknya itu udah nggak ngaruh lagi akibat kiriman dari Bumia. Ketika dia sedang berjalan menuju ke dapur, dia dikejutkan sekelebat bayangan hitam yang melintas, bikin dia terperanjat dan dia langsung merinding karena mencium bau busuk serta ada hembusan angin kencang yang mau masuk. Namun setelah itu Nelly mencoba untuk nggak menghiraukan hal itu dan segera mengambil air minum di dapur. Nah, sesamanya di dapur nih, tiba-tiba aja dia dengar ada suara yang mengetuk pintu kosannya dari depan. Dia pun akhirnya buru-buru untuk membukakan pintunya. Tok 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 tok. Krak, dibuka dong. Saat pintu rumahnya ini dibuka, betapa terkejutnya Nelly melihat di sana udah ada sosok wanita dengan menggunakan gaun hitam berdiri di depan pintu, sangat menyeramkan sekali. Dan sosok itu sama seperti di dalam mimpinya tadi. Seketika tubuhnya langsung kaku dan tidak bisa digerakkan, dan mulutnya ini terasa dikunci. Karena nggak kuat melihat sosok itu, akhirnya Nelly pun ambruk pingsan. Bruk. Dia pingsan di ambang pintu sampai pagi hari. Keesokan paginya dia bangun dengan sendirinya nih dan langsung kembali ke kamar karena masih pusing untuk lanjut istirahat karena belum ada job manggung saat itu. Nah, saat itu dia ngerasain kepala yang sangat pusing dan wajahnya ini gatal-gatal gitu. Aduh pusing banget, aduh gatal. Singkat cerita, Nelly jadi sering diteror oleh sosok-sosok yang menyeramkan. Gak hanya sekali, bahkan setiap malam dia selalu diteror, membuat itu jadi ketakutan dan stres. Bahkan kini Nelly udah gak sepopuler dulu dan dia juga gak mendapatkan orderan BO lagi. Malam itu Nelly akan merias wajahnya sebelum tidur seperti biasa menggunakan krim malam. Namun dia terkejut karena wajahnya itu dipenuhi dengan bintik-bintik merah yang gatal-gatal banget, yang bikin gatal. Dia terkejut dan teriak melihat wajahnya sendiri karena nggak nyangka kalau wajahnya yang sangat cantik itu berubah menjadi buruk rupa. Namun saat itu Nelly mengira kalau itu efek pemakaian dari susuknya yang nantinya akan membuatnya lebih tambah cantik, padahal enggak. Kenapa wajahku jadi gini? Oh, mungkin efek susuknya kali ya. Saat itu ketika dia sedang melihat bintik-bintik wajahnya di kaca, tiba-tiba aja dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas di belakang tubuhnya, membuat Nelly terperanjat. Dan saat itu dia mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Seketika bulu kuduknya merinding berdiri semua. Tapi setelah itu dia mencoba untuk nggak menghiraukan lagi dan dia berniat pergi kamar mandi untuk cuci muka dulu baru pakai krim karena tadi lupa. Dia kemudian beranjak menuju ke kamar mandi. Akan tetapi saat dia berjalan menuju ke kamar mandi, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan jendela kosannya yang gebrak-gebrak sendiri. Brak, brak, brak. Sontak dia pun kaget banget dong, tapi dia tuh berpikir kalau itu cuma angin yang lewat. Beberapa saat kemudian setelah dari kamar mandi, dia kembali lagi ke kamar nih. Tiba di kamar, dia kaget banget nih karena dia melihat di pojok kamarnya itu udah ada sosok pocong yang sangat menyeramkan berdiri di sana dengan wajah hancur dan berwarna hitam. Seketika tubuhnya itu langsung kaku dengan kedua mata terbelalak dan akhirnya ambruk pingsan lagi. Bro. Dia ambruk pingsan di ambang pintu kamarnya sampai pagi. Dan esok paginya akhirnya Nelly sadar dengan kedua matanya yang perlahan-lahan dibuka. Trut-trut.
Trut, tiba-tiba saja HP-nya ini berdering dan segera Nelly mengangkat telepon itu yang ternyata ada tawaran job manggung di sebuah acara desa pernikahan nanti malam. Karena sudah lama sekali dia nggak manggung, akhirnya dia pun menerima tawaran manggung nyanyi itu. Malam hari pun tiba, Nelly bersiap-siap nih akan berangkat untuk manggung. Namun kali ini dia bingung nih karena wajahnya penuh dengan bintik-bintik merah dan dia mencoba menutupi wajahnya dengan bedak yang tebal, namun masih tetap saja bintik di wajahnya itu masih kelihatan ya. Akhirnya Nelly pun terpaksa manggung dengan keadaan wajah yang seperti itu penuh dengan bintik-bintik merah. Saat dia tampil manggung, semua pria-pria yang menonton itu semuanya nggak semangat, bahkan tidak ada yang menyawernya. Saat itu tiba-tiba saja Nelly yang sedang manggung dikejutkan dengan sosok bergaun hitam yang sangat serem banget di antara penonton, yang bikin Nelly itu nggak fokus dan suaranya jadi fals, yang bikin semuanya jadi bersorak meminta Nelly untuk turun panggung saja. Turun lu, fales. Saat itu akhirnya karena sudah malu, Nelly pun turun panggung dan dia masih berdegup kencang jantungnya dan nafasnya juga masih nggak beraturan. Dan akhirnya Nelly pun memutuskan untuk pulang ke rumah langsung. Dia benar-benar stres karena diteror sosok yang menyeramkan itu. Bahkan sesamanya di rumah pun tiba-tiba bintik-bintik merah yang ada di wajahnya itu terasa perih dan sakit dan gatal-gatal. Dia garuk-garuk tuh sampai akhirnya keluar darah dan juga nanah yang baunya busuk banget. Sesaat kemudian Nelly dikejutkan dengan suara wanita yang memanggil namanya. Nelly. Sontak dia langsung merinding dan kaget dong. Dia mengedarkan pandangannya. Dia pun menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena ketakutan. Namun dia nggak bisa tidur malam itu karena merasakan gatal sekali pada wajahnya dan rasanya tuh ingin garuk-garuk terus. Saat itu tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam kamarnya dan disertai dengan bau busuk yang sangat menyeruak masuk ke dalam hidung. Tok. Tiba-tiba terdengar ada suara yang mengetuk pintu jendela kamarnya. Karena penasaran, dia pun langsung bangkit untuk melihat. Saat dia melihat ke balik jendelanya, betapa terkejutnya dia melihat di sana ada sosok wanita berbaju hitam, wajah yang sangat menyeramkan. Saat itu Nelly pun langsung menutup kembali jendelanya dan dia masih terasa nggak beraturan sekali nafasnya. Hingga suatu ketika nih, Nelly mendapatkan orderan dari salah satu bapak-bapak tua yang punya uang banyak menyewanya untuk memuaskan nafsunya. Dan saat itu Nelly pun mengiyakan karena dia sudah nggak mendapatkan job dan orderan lagi. Dan kebetulan sekarang mendapatkan orderan, jadi dia nggak menyia-nyiakannya dong. Mereka akan ketemuan di hotel. Nah, sesamanya di hotel, bapak-bapak itu mau saja walaupun wajahnya Nelly ini sudah nggak cantik lagi dan mulus seperti dulu. Karena dia melihat tubuhnya Nelly ini masih sangat seksi dan bisa memuaskan nih, gitu. Akhirnya mereka akan melakukan hubungan silaturahmi seperti biasanya. Dan saat itu ketika mereka sedang melakukan hubungan silaturahmi kelamin, tiba-tiba saja bapak-bapak itu ketakutan karena Nelly seketika berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sontak bapak-bapak itu langsung melepaskan Nelly dan segera pergi gitu aja. Nelly pun bingung dong karena mereka masih nanggung di posisi yang nikmat. Seketika langsung dilepas begitu saja dan tinggal pergi. Akhirnya Nelly juga langsung siap-siap untuk pulang, namun saat dia mencoba ngaca terlebih dulu di kamar mandi, betapa terkejutnya dia karena wajahnya yang sangat buruk sekali. Semua bintik merahnya berubah membesar dan bernanah, baunya busuk sekali. Dan saat itu ketika dia melihat ke belakang, ada sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali dengan baju berwarna hitam dan berwajah hancur. Namun ketika Nelly membalikkan badannya ke belakang, ternyata di belakangnya itu nggak ada apa-apa. Dia pun segera pulang ke rumah malam itu juga. Dia benar-benar stres karena diteror sosok-sosok yang menyeramkan itu. Karena Nelly tidak kuat dengan teror-teror itu, dia pun berniat akan pergi ke rumahnya Mbah Kuro untuk melepas susuknya itu. Nah, saat di kosan malam itu, dia nggak bisa tidur nih karena merasakan gatal banget pada wajahnya yang semakin parah. Waktu itu tiba-tiba aja Nelly ingin buang air kecil. Dia pun beranjak pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi tiba-tiba aja dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu kamar mandinya. Tok. Sontak Nelly terperanjat, dia kaget. Dia pun ketakutan karena di kosan itu cuma tinggal sendirian. Tapi tiba-tiba aja ada yang mengetuk pintu kamar mandinya. Coba bayangin kalian di rumah sendirian, lagi di kamar mandi, tiba-tiba ada yang ngetuk. Coba bayangin malam-malam, gimana gak serem tuh. Dan saat itu dia gak berani untuk keluar dari dalam karena takut. Akhirnya dia mendekam sampai aman.
terdengar ada suara langkah kaki di balik pintu kamar mandinya. Semakin gemeteranlah Nelly mendengar itu. Nah, setelah beberapa saat dia di dalam kamar mandi, suara itu udah gak ada lagi nih. Terus dia beranjak untuk keluar dari dalam kamar mandi. Krek. Saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya dia melihat di depan pintu sudah ada sosok yang sangat menyeramkan sekali. Sosok wanita dengan gaun hitam dan wajahnya yang sangat berantakan. Seketika tubuhnya langsung kaku, gak bisa digerakkan, dan Nelly pun ambruk pingsan. Nah, singkat cerita, pada keesokan harinya nih, Nelly pergi ke rumahnya Mbah Kuro untuk melepas susuknya yang ada pada tubuhnya itu. Dia pergi naik bus menuju ke rumahnya Mbah Kuro, dan sesamanya di sana, Mbah Kuro langsung melakukan ritual untuk melepaskan susuknya itu. Saat sedang lepas susuknya, tiba-tiba aja ada hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu, dan Nelly melihat ada banyak sekali sosok-sosok yang menyeramkan menampakkan wujudnya di hadapan Nelly. Nelly teriak kesakitan karena susuk yang ada di tubuhnya itu dilepas terasa sangat sakit. Beberapa saat kemudian, akhirnya Nelly pun sudah terlepas dari susuk-susuk yang dipasangnya itu. Dan sekarang wajahnya Nelly berubah seperti dulu lagi. Wajah yang standar, gak wah-wah banget lah. Namun pintik-pintik yang ada di wajahnya itu belum hilang. Bahkan kala itu Nelly dapat kabar dari temannya yang dulu manggung bareng kalau si Teddy udah mau menikah dengan pasangan yang didapatkannya baru-baru itu. Saat itu Nelly udah gak ada harapan apa-apa lagi nih. Dan akhirnya Nelly pun memilih untuk pulang kampung. Dia meninggalkan kota dengan membawa semua perlengkapannya dan mungkin akan berada di kampung terus. Nah, singkat cerita, setibanya di rumah, Nelly langsung meminta maaf kepada orang tuanya dan dia menjelaskan semuanya. Bu, maafin aku ya Bu. Selama ini aku banyak salah Bu. Iya nak, ibu sudah maafin kamu. Alhamdulillah, akhirnya kamu pulang juga nak. Setelah bertahun-tahun gak pulang. Bu, aku banyak dosanya Bu. Aku di kota jadi anak yang gak bener Bu. Maksud kamu apa nak? Aku kerjanya ngelayani para laki-laki Bu, dan menjadi penyanyi dangdut. Aku juga selama ini pasang susuk Bu, makanya wajahku seperti ini jadinya. Aku selalu diteror sama sosok-sosok yang menyeramkan Bu. Astagfirullahaladzim nak, ya Allah. Aku mau tobat Bu, aku takut. Syukurlah kalau kamu mau bertobat nak. Namun di rumah ibunya itu, sekarang Nelly pun masih tetap diteror oleh sosok yang menyeramkan. Karena memang Bu Mia mengirimkan santet itu, jadi teror masih terus berlanjut. Di kampung, Nelly ini hanya di rumah saja, nggak berani keluar rumah karena dia malu dengan wajahnya yang hancur banget itu. Paling keluarnya kalau malam, itu pun cuma duduk di depan teras rumah saja. Malam itu Nelly yang sedang duduk di depan teras sambil mainan HP, tiba-tiba aja dikejutkan oleh sebuah bayangan hitam yang melintas. Dan saat itu Nelly sontak terperanjat. Pandangan Nelly tertuju pada sebuah pohon yang ada di depan rumahnya itu. Di sana ada sosok wanita yang berbaju putih dengan rambut yang panjang. Saat Nelly melihat ke arah sosok kuntilanak itu pun tiba-tiba aja menoleh ke arahnya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Seketika saat itu Nelly langsung teriak dan pingsan karena gak kuat melihat sosok itu. Ibunya yang mendengar teriakan Nelly pun segera menghampiri ke depan teras rumah. Ya Allah, Nelly. Saat itu Nelly pun langsung diangkat masuk ke dalam rumah oleh ibu dan adiknya. Di dalam pingsannya itu Nelly bermimpi lagi berada di sebuah kuburan dan saat itu sangat gelap sekali. Di sana dia dikejar-kejar oleh sosok pocong yang sangat menyeramkan. Sampai akhirnya Nelly tidak melihat ada gundukan tanah dan dia ambruk terjatuh di sana. Beberapa saat kemudian akhirnya Nelly pun sadar. Namun dia masih dalam keadaan pusing karena kepalanya tadi terbentur lantai yang cukup keras. Kamu kenapa Li? Kok bisa pingsan? Namun Nelly saat ditanya ibunya hanya diam saja gak menjawab. Ibunya pun langsung memberikan air putih supaya Nelly ini lebih tenang. Singkat cerita nih, saat sore harinya Nelly yang sedang mandi di dalam kamar mandi yang ada di belakang rumahnya, tiba-tiba aja dia merinding karena ada angin yang masuk ke dalam kamar mandi membuat bulu kuduknya itu berdiri. Saat itu juga dia mendengar ada suara wanita yang menyinden dengan suara yang merdu membuatnya semakin merinding. Ih,
Suara siapa itu, kok nyinden? Karena takut, dia pun segera mempercepat mandinya nih. Nah, seketika dia melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamar mandi. Dan saat Nelly lihat ke atas kamar mandi, dia melihat ada sebuah rambut bergelantung. Sesaat kemudian rambut itu memutar yang ternyata ada kepala sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali. Sontak saat itu Nelly langsung kabur dari dalam kamar mandi karena ketakutan. Dia berlari sekencang-kencangnya dengan nafas yang gak beraturan dan jantungnya ini berdegup sangat kencang sekali. Kamu kenapa, Li? Namun dia gak menjawab karena masih mencoba mengatur nafasnya yang masih terasa gak beraturan dan jantungnya ini berdegup yang sangat kencang. Singkat cerita, hari demi hari Nelly jadi semakin seperti orang gila yang selalu teriak sendiri. Dan dia juga sering melamun, menangis, dan kadang tertawa. Ibunya yang gak tega melihatnya pun memanggil seorang ustadz nih dan meminta untuk membimbing Nelly agar dia bertaubat serta menyembuhkan dia. Saat itu ada Ustadz Zaki datang ke rumah Nelly untuk meruqyah Nelly nih. Tapi Nelly yang melihat ustadz itu ketakutan. Nah, sementara di sisi lain nih, Bumi ya yang sudah tahu soal Nelly yang sudah nggak di situ lagi, dia pun mendatangi Mbah Saryo dan bilang untuk melepas santet yang dikirimkan ke Nelly. Jadi saat itu Ustadz Zaki lebih mudah dalam meruqyah Nelly karena di sana Bumia udah minta lepas santetnya. Jadi si Ustadz Zaki ini hanya membersihkan ilmu hitam yang menempel di tubuh Nelly. Jadi memang imbang ya. Saat itu suasana cukup mencekam karena hembusan angin datang masuk ke dalam rumahnya Nelly disertai dengan gebrakan suara jendela serta pintu karena angin itu. Brak 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 brak. Ustadz Zaki terus membacakan doa-doa sambil memejamkan kedua matanya nih. Sesaat kemudian akhirnya Nelly lemas serta ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya itu dibersihkan. Dan dia langsung diberikan air putih yang sudah dibacakan oleh Ustadz Zaki. Nih, minum. Jangan dihabiskan, dan sisanya itu dibasuhkan ke wajahmu. Perlahan-lahan dia pun menenggak air putih yang sudah didoakan oleh Ustadz Zaki. Setelah dia minum air putih itu, tiba-tiba aja dia muntah darah hitam kental yang membuat ibunya ini khawatir. Pak Ustadz, anak saya kenapa? Gak apa-apa bu, gak usah khawatir. Itu efek ilmu hitam yang sudah keluar dari dalam tubuhnya Nelly. Lalu Ustadz Zaki menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Nelly kepada ibunya. Nelly ini sudah dikirim santet oleh seseorang bu, tapi akhirnya orang itu melepaskan santetnya. Kenapa Pak Ustadz emangnya? Kalau itu saya nggak tahu. Tapi yang terpenting sekarang Nelly sudah sembuh dan dia harus berbanyak ibadahnya. Iya Pak Ustadz. Setelah itu Nelly pun sedikit enteng dan dia sudah tidak sakit lagi dan gatal lagi pada wajahnya. Nah, semenjak saat itu Nelly sudah mulai bertaubat dan dibimbing oleh Ustadz Zaki mengaji dan melakukan taubatan nasuha. Alhamdulillah, sekarang kamu akhirnya sudah bertaubat ya Li. Iya Bu, aku mau jadi manusia yang lebih baik dan mau berbakti kepada ibu. Iya nak. Semenjak saat itu Nelly jadi sering pergi mengaji dan selalu ikut acara pengajian. Bumi ya memutuskan melepas santet yang dikirimkan kepada Nelly itu karena memang tujuan awalnya Bumi yang melakukan itu supaya Nelly kapok dan nggak suka merebut suami orang. Akhirnya mereka kini menjalani hidup masing-masing. Ada kutipan pesan dari sang penulisnya nih. Jangan jauhi orang tuamu karena orang tua adalah kiblatmu. Carilah pekerjaan dengan cara yang halal. Jangan sampai rela melakukan apapun hanya demi uang dan kekayaan. Syukuri apa yang kita miliki. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbanyaklah ibadah supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Cerita pun tamat. Dan itulah teman-teman ceritanya, kita sudah selesai. Terima kasih banget nih buat kalian yang sudah mendengarkan, sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip. Semoga semua kalian terhibur dengan cerita ini ya. Dan saya juga minta kritik dan sarannya ditulis kolom komentar ya, bagaimana gitu biar saya makin lebih baik lagi untuk membawakan ceritanya. Dan ini juga saya mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata dalam membawakan ceritanya. Terima kasih buat semuanya yang sudah selalu setia menonton channel Dimensi Mimpi, yang selalu komen hadir ya. Terima kasih buat Mama Ndut, buat Mbak Esther, buat Kak Herlina Ridwan, buat Kak Hani Bekasi. Makasih banget sudah selalu setia hadir di konten saya di channel Dimensi Mimpi maupun di channel Elzinet. Makasih banget ya buat kalian semua. Oke, kalau gitu untuk waktu yang sudah sangat panjang ini ya, jadi saya di sini akan pamit kepada kalian semua dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya di cerita yang baru lagi. Kalau gitu saya
mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.